Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview kembali sebuah broker forex ya guys ya. Nah, broker forex yang akan kita review kali ini itu adalah broker forex lokal ya yang udah legal Bapepti dan OJK tentunya ya guys ya. Nah, jadi saat ini kita akan mencoba untuk mereview broker forex Finex ya. Jadi saat ini saya sudah berada di halaman website resmi dari broker Finex-nya ya. Dan kalau kalian mau akses websitenya juga ya, untuk link websitenya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, jadi ya, halaman utama website Finex itu seperti ini guys ya. Jadi untuk warnanya itu dominan putih ya, dan sebentar lagi kita akan bahas lebih detail mengenai website Finex ini. Tapi sebelum itu saya pengen coba lihat terlebih dahulu review website Finex ini menurut website WikiFX. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, Finex ini itu mendapatkan skor 7,52 dari website WikiFX. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwasannya Finex ini merupakan broker resmi ya, ataupun broker lokal yang memang berasal dari negara Indonesia, dan mereka itu udah beroperasi 5-10 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita compare dengan beberapa broker lokal lainnya ya, broker Finex ini itu masih tergolong baru ya, karena kalau kita tahu ya, broker lokal lainnya kayak MIFX itu kan dimulai dari tahun 2000 ya. Kemudian ada juga broker-broker forex lainnya yang bisa dibilang umurnya itu udah hampir 20 tahun. Nah, tapi untuk broker Finex sendiri itu umurnya baru 5-10 tahun ya. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita juga bisa melihat lisensi ya. Kalau untuk broker lokal ya pasti lisensinya itu nggak jauh-jauh ya dari Bapepti dan juga JFX. Nah, tapi ya seperti yang kita tahu ya, untuk bisa mendapatkan regulasi dari Bapepti ini itu cukup ketat. Ya, bisa dibilang Bapepti ini itu regulasinya sama ketatnya dengan beberapa regulasi tier pertama ya, kayak misalnya NFA ya, kemudian ASIC ya, kemudian FCA yang dari Inggris ya. Itu mirip-mirip ya ketatnya dengan lisensi yang ada di Indonesia ini, yaitu Bapepti. Nah, oke, itu ya skor yang didapatkan oleh Finex dari website WikiFX ya, dan kita akan fokus ke halaman website resmi dari broker Finex-nya kali ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka halaman website resminya ya, karena saya membuat video ini itu di tanggal 18 ya, tanggal 18 Agustus. Nah, maka di sini itu masih ada peringatan ya, ataupun memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Dan di sini juga kita bisa melihat ya lisensi yang dimiliki oleh si Finex yang lebih lengkap, di mana mereka itu terdaftar di Bapepti ya, di Clearing Berjangka Indonesia, JFX, dan juga ada tambahan OJK ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu ya, kita kan sempat juga membahas banyak broker lokal, dan saat itu masih diawasi oleh Bapepti saja ya. Dan beberapa bulan yang lalu itu ada peraturan terbaru guys ya. Jadi atas nama broker-broker keuangan seperti ini ya, broker kripto juga sama ya, itu sudah mulai diawasi oleh OJK juga. Ya, jadi peraturan diawasi oleh OJK ini itu masih baru guys ya. Makanya saat ini di beberapa broker forex ya, broker kripto ya, sekuritas saham dan sebagainya, itu pasti ada lambang OJK-nya yang memang terdaftar di OJK ya. Kalau memang dia tidak terdaftar di OJK ya, pasti dia tidak ada lambang OJK-nya seperti ini. Oke? Jelas ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada pertanyaan ya, mengapa memilih Finex? Nah, ini mereka jabarkan beberapa fiturnya ya. Yang pertama, deposit dan penarikan dana yang aman ya. Deposit 24/7 via bank terpopuler Indonesia dan trading dengan broker berlisensi. Nah, ini ya. Ini ditampilkan riwayat transaksi penarikannya ya, dan depositnya. Dan untuk video deposit itu udah pernah saya buat ya videonya. Jadi sekitar 2 atau 3 minggu lalu udah saya buatkan video deposit di Finex ini. Yang belum saya buatkan itu video withdrawnya ya, dan untuk video withdrawnya itu menyusul guys ya. Ya, sekitar 2 mingguan lagi lah ya, ataupun 1 mingguan lagi nanti bakal saya buat videonya. Nah, kemudian alasannya lagi adalah ketentuan trading menguntungkan. Nah, jadi di Finex ini ya, mereka ngeklaimnya itu spread mereka itu rendah. Nah, nanti kita akan membuktikan langsung ya, karena memang saya udah punya datanya juga ya mengenai spread mereka.
Kemudian tanpa biaya tersembunyi guys ya. Jadi nanti kita akan juga lihat ya apakah ada fee ataupun biaya trading yang harus kita bayarkan ketika kita close posisi atau tidak. Kemudian keuntungannya lagi adalah deposit minimum $10. Nah, jadi ya setelah saya lihat-lihat di beberapa broker forex ya, itu memang nggak semua broker forex itu bisa memberikan minimum deposit $10 ya, karena ada beberapa broker gitu ya yang minimum depositnya itu yang 500.000 ya, ada yang $50, ada yang $100, ada yang masih $200 ya, atau ada bahkan juga yang minimal depositnya itu $500 guys ya, untuk sekelas broker forex lokal. Nah, tapi di Finex ini ya, mereka itu mau menyediakan fitur minimum depositnya itu di $10. Ya, jadi bisa dibilang ini cukup terjangkau ya, tapi kekurangannya adalah di broker Finex ini itu kan tidak ada akun sen ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman deposit di akun standar ya, jenis akun di broker Finex itu akun standar dengan modal $10 ya, menurut saya itu juga sangat tidak bijaksana ya. Karena saya udah terangkan beberapa kali di beberapa video saya bahwasannya kalau kalian trading menggunakan akun standar ya, itu minimal banget itu modalnya adalah $100 ya, dan kalian harus rutin menggunakan 0,01 lot dan tradingnya itu di major pair forex. Jangan trading di Bitcoin ataupun di XAUUSD. Itu hal yang paling minimal ya menurut saya pribadi. Ya, tapi kalau misalnya kalian trading ya dengan modal $10 doang di akun standar, ya menurut saya itu hal yang tidak bagus ya untuk kalian kerjakan. Nah, kemudian di bawahnya juga ada keterangan mengenai demo trading guys ya. Jadi di sini itu kalian bisa lihat ketika kalian itu mendaftarkan akun trading di Finex ini, nah maka secara otomatis si Finex ini itu akan membuatkan akun demo ya di akun trading kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar dulu ya, ataupun kalian pengen backtest metode kalian ya, ataupun kalian pengen latihan risk reward kalian ya, manajemen risiko kalian dan sebagainya, nah kalian juga bisa menggunakan akun demo mereka yang udah diberikan secara gratis guys ya, dan dana virtualnya juga tidak terbatas. Oke, nah kemudian di bagian bawahnya itu ada statistik si Finex-nya ini ya, dimana mereka di sini itu menjelaskan bahwasannya mereka itu udah 10 tahun lebih di pasar ya. Nah, ini angka pastinya ya. Jadi broker Finex itu didirikan tahun 2012. Nah, artinya kalau dihitung ke 2025, mereka itu udah beroperasi selama 13 tahun guys. Oke. Jadi mungkin yang tadi di WikiFX ini kurang akurat ya, yang 5 sampai 10 tahun ini ya. Lebih pastinya itu mereka udah beroperasi selama 13 tahun. Dan di sini juga ada 78 aset trading ya. Jadi di broker Finex ini kita bisa trading forex ya, saham, logam, dan masih banyak lagi. Dan di sampingnya juga ada keterangan fitur dukungan 24/7 melalui live chat, email, dan WhatsApp ya. Nah, jadi sedikit gambaran aja ya guys ya. Nah, kalau di broker forex lokal ya, itu biasanya keunggulannya adalah di bagian live chat. Nah, live chatnya ini jadi selain teman-teman dikasih live chat ya, jadi fungsi live chat ini buat teman-teman yang belum tahu adalah kayak CS guys ya, kayak customer support. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala ketika menggunakan broker ini, baik itu kendala ketika daftar akun ya, deposit ya, kemudian withdraw dan sebagainya, nah kalian disediakan fitur live chat namanya. Jadi kalian bisa langsung konsultasi dengan CS-nya. Nah, di samping itu ya, si Finex ini juga menyediakan yang namanya account manager. Jadi begitu kalian itu daftar akun di Finex, nah mereka nanti akan langsung ya ngechat kalian ya, si account manager kalian ini ya. Lalu nanti kalau kedepannya kalian ada kendala, nah kalian bisa langsung berhubungan dengan si account manajernya ini lewat WhatsApp ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan fitur live chat mereka lagi ya. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan dari broker forex lokal ya. Karena kalau kita bicara live chat ya, untuk broker forex luar itu bisa dibilang kalah telak ya, karena nggak sebagus broker forex lokal. Karena mayoritas broker forex lokal itu pasti menyediakan yang namanya account manager yang akan langsung berkonsultasi dengan kita lewat WhatsApp guys. Oke. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, di sini juga ada menu deposit dan penarikan dana cepat dan mudah. Nah, jadi
Untuk bank lokalnya itu ada BCA, Mandiri, CIMB, BNI, BRI ya. Jadi kalau misalnya bank yang kalian gunakan tidak ada di sini, nah teman-teman harus transfer bank, artinya ya transfer antar bank dari rekening bank kalian ke bank-bank yang terdaftar di sini. Nah, kemudian di sini juga ada keterangannya ya. Jadi kalau kita deposit ataupun WD itu tidak ada biaya ya. Kemudian 80% penarikan diproses dalam waktu 20 menit hingga 2 jam ya. Jadi di sini si Finex ini itu udah memberikan gambaran ya berapa lama proses withdrawal di broker mereka. Kemudian penarikan minimum adalah $1. Nah, ini ya cocok untuk teman-teman yang sering nanya di kolom komentar, "Bang, ini minimal WD berapa? Minimal WD berapa?" Nah, ini nih ya, ada broker forex lokal yang penarikan minimumnya itu adalah $1 guys ya. Jadi kalian cocok nih ya gunakan broker yang memang minimum WD-nya itu cukup kecil. Nah, kemudian deposit diproses mulai dari 1 menit. Nah, kalau untuk deposit ya seharusnya memang udah seperti itu ya. Karena kalau misalnya deposit kita diproses dalam jangka waktu yang lama, ya kita ada besar juga gitu ya. Kok saldonya nggak masuk-masuk gitu ya guys ya. Nah, kemudian ya di bawahnya ini akan dijelaskan mengenai satu akun untuk semua trader. Nah, inilah yang saya bilang tadi, saya singgung sedikit mengenai jenis akun mereka ya. Jadi kalau misalnya di broker forex lokal yang lain, itu ada banyak sekali akun trading. Nah, tapi kalau di Finex ini mereka cuman punya satu akun doang, yaitu akun reguler ya. Jadi untuk akun trading mereka ini kita akan bahas sebentar lagi ya. Kita mau lihat dulu semua fitur yang ada di website Finex ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di instrumen tradingnya, nah ini ya, beberapa instrumen trading yang bisa kita lihat ada forex ya, ada 27 pair. Nah, kalian bisa lihat juga ukuran ticknya ya, spread umumnya ya, komisinya berapa ya, stop levelnya berapa, dan ukuran kontrak. Nah, ukuran kontraknya ini udah saya bahas ya, dimana ukuran kontraknya ini merupakan ukuran kontrak akun standar. Jadi memang ini bukan akun sen ya guys ya. Nah, kemudian untuk logam dan energi, nah ini ada XAU USD, XAG, ya, dan juga ada minyak ya. Untuk ukuran ticknya seperti ini ya, spread umumnya di angka sekian ya, komisinya, stop levelnya, dan ini juga sebentar lagi kita akan lihat langsung di MetaTrader. Kemudian mereka juga ada 7 indeks yang bisa kita perdagangkan. Lalu juga ada 41 saham yang bisa kita perdagangkan. Nah, ini adalah beberapa instrumen trading yang bisa kita perdagangkan di Finex ini. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada platform trading ya. Jadi kita bisa trading langsung di Finex atau kita bisa trading langsung di MetaTrader 5. Dan saya lebih merekomendasikan teman-teman tradingnya itu di MetaTrader 5 ya, supaya kita terhindar dari pergerakan harga yang ada perbedaan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, nah ini adalah beberapa reward yang didapatkan oleh si Finex ya selama ini ya. Dari CNBC mereka dapat, kemudian juga dari JFX ya, kemudian juga dari FTLC ya, kemudian Bapepti juga dapat mereka ya, kemudian Best Broker Indonesia 2021 dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kantornya ya. Jadi kantor Finex ini itu ada di Soho Pancuran. Nah, ini alamat detailnya ya. Ini kontak Finexnya juga. Kemudian juga ada tanya jawab di bagian sini. Nah, itu dia ya halaman utama dari broker Finexnya. Nah, selanjutnya kita move ke menu tradingnya ya. Jadi di bagian menu trading ini itu kita fokusnya itu ke bagian menu jenis akunnya ya. Kita akan coba lihat detail mengenai jenis akun yang ada di broker Finex ini. Nah, untuk fitur-fiturnya ya, kita bisa langsung scroll aja ke bagian bawah sini ya, dimana untuk akun trading dari Finex ini kita bisa melihat ya leverage yang bisa kita gunakan ya ketika kita trading menggunakan akun trading Finex-nya. Nah, untuk leverage ya, kalau kalian trading di pair forex dan logam itu kalian bisa dapat mentoknya itu di 1:500 ya, dan kalau kalian trading di indeks dan energi itu di 1:200. Dan kalau kalian trading di saham itu di 1:100 ya. Jadi kalau misalnya leverage ini itu memang harus sangat kalian sesuaikan dengan saldo kalian ataupun modal kalian ya. Karena broker forex lokal itu memang kalau soal leverage itu nggak bisa kasih tinggi-tinggi guys ya. Karena memang ada
peraturan dari regulasi yang menetapkan hal itu. Beda kalau misalnya teman-teman itu pakai broker luar ya yang bisa kasih bahkan sampai leverage tidak ada batasnya. Nah, tapi kalau broker lokal itu memang mayoritas seperti ini, guys. Ya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan lot kalian dan juga dengan modal kalian. Nah, kemudian untuk spread. Nah, jadi di sini kita langsung dikasih gambaran ya berapa sih spread yang ada di broker Finex ini ya. Spread mereka itu mereka klaimnya mulai dari 0,5 pip ataupun 5 poin. Nah, di sini saya sudah sempat screenshot ya spread yang ada di broker Finex ini ya di akun reguler mereka ini. Nah, untuk gambaran spreadnya itu di major pair forex dan juga di gold dan di Terra itu seperti ini, guys. Ya, jadi memang ada ya beberapa pair trading yang mendekati spread yang mereka klaim tadi ya, yang mereka klaim tadi kan 5 poin. Nah, ini ada nih ya pair yang memang spreadnya itu mendekati 5 poin, yaitu ada di Euro USD dan juga di USD CHF, guys ya. Oh, bahkan ada GBP USD itu 6 poin ya. Ini benar-benar mendekati spread yang mereka klaim di website mereka ya. Jadi artinya ya memang benar ya kalau spread mereka itu dimulai dari 5 poin ya. Kalau 6 seperti ini kan mungkin aja sedang floating ya. Floating 5 poin ke 6 poin. Nah, artinya apa? Ya, artinya kalau misalnya kalian trading ya di pair Euro USD, GBP USD ataupun USD CHF, nah itu benar-benar spreadnya itu cukup murah loh, guys ya. Jadi ini terlepas sebentar lagi kita ngomongin mengenai biaya tradingnya ya. Nanti kalau memang ada biaya tradingnya, nah baru kita kalkulasi apakah jatuhnya itu murah atau enggak. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi spreadnya doang, ini menurut saya cukup murah ya, yaitu cuman 7 poin doang ya. Kalau di GBP USD itu 6 poin doang, guys. Ya, kemudian kalau untuk emas dan perak gimana, Bang? Nah, untuk emas dan perak ya, itu spreadnya bisa dibilang wajar lah ya. Untuk sebuah broker forex lokal dengan spread segini itu menurut saya wajar ya, nggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Oke, kalian udah dapat gambaran ya bagaimana spread yang ada di broker Finex ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke akun tadi ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini juga ada informasi mengenai komisi. Nah, jadi komisinya itu adalah $1 per lot. Nah, jadi sistematikanya gini, guys ya. Selain teman-teman tadi dikenakan biaya trading dari spread ya, kalian juga akan dikenakan biaya trading sebesar $1 per lot. Contoh, kalian open satu lot ya menggunakan akun Finex ini, kemudian kalian profit $1.000. Nah, maka profit kalian itu nggak $1.000 ya, tapi dipotong $1 sama dengan profit kalian itu bersihnya $999. Nah, kalau misalnya kalian loss ya, kalian loss $1.000 nih, kalian open satu lot, nah maka loss kalian itu 1.000 ditambah $1 sama dengan $1.001. Nah, seperti itu ya perhitungannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman itu open 0,1 lot gimana? Nah, berarti biayanya itu adalah $0,1. Nah, kalau kalian open 0,01 lot, nah berarti biayanya itu adalah $0,01. Nah, kalau misalnya kalian open 5 lot, nah artinya biayanya itu adalah $5, guys. Oke, jelas ya. Jadi kesimpulannya ya, apakah biaya trading di Finex ini mahal ya? Jawabannya tidak. Ya, jadi kalau misalnya kita kalkulasi tadi dari segi spreadnya ya, spreadnya itu di major pair forex itu 6, 7 ya, di USD 7 juga ditambah dengan $1 per lot. Nah, artinya spreadnya itu cukup murah, guys ya. Itu dalam tanda kutip kalau misalnya teman-teman tradingnya itu di pair-pair ini ya, di Euro USD, GBP USD dan juga USD CHF. Nah, tapi ya kalau misalnya teman-teman tradingnya itu di pair-pair lain ya, jatuhnya itu sama aja ya kayak broker-broker lain ya. Karena rata-rata split broker lokal itu seperti ini, guys ya. Di luar dari 3 pair ini ya, yang Euro USD, GBP USD dan USD CHF. Nah, dan kalau memang kalian spesialis di 3 pair ini ya, saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan broker Finex ini. Oke, jelas ya. Perhitungannya udah saya kasih. Kemudian deposit minimum di sini untuk deposit minimumnya itu $10. Udah kita jelaskan tadi ya. Volume trade minimumnya juga di sini mereka udah ada update ya. Udah bisa trading 0,01 lot. Dimana tahun lalu belum bisa ya. Tahun lalu itu mereka minimalnya 0,1 lot. Instrumennya udah kita bahas ya. Platform tradingnya MT5 doang ya. Jadi di sini kalau yang biasanya kalian pakai MT4 itu belum bisa trading pakai MT4 ya. Hanya MT5.
Kemudian mereka juga udah menyediakan fitur bebas swap ya. Jadi kalau kalian trading sering nahan posisi lama-lama ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, itu aman guys ya pakai Finex karena memang mereka udah menyediakan fitur bebas swap. Nah, kemudian volume maksimum per order itu adalah di 50 ya. Kemudian posisi terbuka maksimum itu ada 200 posisi. Kemudian untuk margin call-nya itu mereka ada di 50% ya. Jadi kalau misalnya kalian trading ya dan kalian minus ya, floating minus kita 50%, nah kalian akan mendapatkan pesan notifikasi dari Finex ya. Itu cuman pesan notifikasi doang ya. Jadi pesan itu berfungsi untuk mengingatkan bahwasannya kalian itu udah berada di level margin call. Nah, ketika nanti saldo kalian sisa 20%-nya lagi, nah maka kalian akan kena yang namanya stop out. Ya, stop out ini semua posisi floating kalian itu nanti bakal ditutup secara otomatis, guys. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan level stop out. Oke. Kemudian di sini juga ada pemberitahuan ya. Akun demo berisi $5.000 akan dibuka secara otomatis ya ketika kalian mendaftarkan akun di broker Finex ini. Oke, jadi itu adalah gambaran dari akun trading yang ada di Finex ini, dan di bagian bawahnya ini juga ada FAQ ya, Frequently Asked Question, di mana ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya di broker Finex ini. Di sini juga ada instrumen tradingnya. Dan selanjutnya mungkin kita akan coba liatin kepada teman-teman bagaimana sih ya halaman client area ya di broker Finex ini. Jadi halaman client area itu adalah halaman di mana kalau teman-teman itu sudah mendaftarkan akun di Finex ya, bagaimana halaman dashboard utamanya. Oke? Nah, oke, di sini kita sudah login ke halaman client area dari broker Finex-nya ini ya. Untuk tampilannya itu benar-benar cukup simple guys ya. Jadi menu-menu yang ditampilkan di sini itu memang menu-menu penting aja ya. Jadi tidak ada menu-menu yang tidak penting yang ada di halaman client area broker Finex ini. Karena kalau kalian lihat ya di video-video saya sebelumnya, waktu saya mereview broker forex lain ya, itu kan ada juga tuh menu-menu nggak penting dimunculkan gitu ya. Nah, tapi kalau di Finex ini itu memang benar-benar akun trading ya, menu deposit dan menu penarikan doang ya, nggak ada menu-menu lainnya ditampilkan di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini udah ada akun trading saya yang udah saya buka ya. Kemudian di sini ada saldonya $60. Waktu kita deposit ini kita udah bahas ya cara depositnya kemarin di video sebelumnya. Lalu kalau kita scroll ke bawah di sini itu ada detail akun saya ya, ada nomor loginnya, ada servernya, ada IP-nya. Kemudian di bawahnya ini ada metode depositnya ya. Ada lewat BCA, CIMB, Mandiri, BNI, BRI ya. Kemudian ada Finex Trading dan juga MetaTrader 5. Lalu di bawahnya nggak ada apa-apa lagi guys ya. Jadi cuman itu aja menu yang ada di trading account ini. Kemudian kalau kalian pengen deposit ya, kalian tinggal klik aja menu deposit ini ya. Lalu kalau kalian pengen WD, tinggal klik menu WD ini ya. Nah, kemudian di samping ini itu ada menu profile guys. Nah, menu profile ini ya kayak menu profile pada umumnya aja ya, dimana menampilkan data-data pribadi kita. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya review kita mengenai broker Finex ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.